Oke, baiklah kita hari ini lanjutkan kelas kita. Kemarin kita dua pertemuan yaitu kelas aljabar. Ayo belajar bareng. Hari ini kita akan masuk ke kelas ICT Club Matematika. Jadi kita akan bahas bagaimana cara membuat desain media pembelajaran berbasis ICT ya, berbasis aplikasi. Jadi ada banyak sekali media pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam berbasis aplikasi. Biasanya di Android gitu ya. Biasanya kalau kalian cari di Play Store itu ada muncul itu eh, aplikasi hitung, apa aplikasi bermain sambil berhitung gitu kan. Biasanya sering gitu. Coba kita lihat dulu nih. Coba kita lihat eh media pembelajaran interaktif biasanya ada pembelajaran interaktif. Nah, maka di sini akan banyak sekali media-media yang ada di Android gitu ya, yang biasa. Nah, yang ingin kita buat itu adalah bagaimana kita mengemas media itu menjadi menarik, bagus dan juga bisa dimainkan di anak-anak gitu ya. Nah, jadi aplikasi yang kita gunakan yaitu adalah Macromedia Flash 8, bisa juga gunakan Adobe Flash 8. Ini salah satu aplikasi yang familiar digunakan untuk membuat media ya. Karena ekspor dari Macromedia Flash itu adalah bisa MOV, bisa SWF, bisa AXA, bisa kita ekspor ke Android, bisa kita ekspor ke iOS, jadi bisa masuk Apple, bisa masuk Android, bisa masuk macOS, bisa masuk DMG, SWF, MOV dan lain-lain gitu ya. Itu keunggulan dari Flash gitu dibandingkan yang lain jadi. Nah, di sini saya akan share screen dulu ya. Nah, ini adalah oh ya saya lupa nggak apa-apa ya. Ini adalah tampilan dari Macromedia Flash ya. Ini tampilan dari Macromedia Flash 8 yang saya pakai. Nah, kita bisa lihat dulu media-media yang telah dibuat oleh kakak-kakak kita dan juga telah dibuat bersama ya. Kita lihat dulu. Dari mulai yang standar sampai yang memang bagus yang dipakai di skripsi ada kok. Gimana ya saya nyimpannya ya? Saya ini hobi menyimpan-nyimpan media soalnya. Geotrans. Bukan yang ini coy. Media interaktif Jakarta bukan. Ini pas waktu di Jakarta. Desain bukan. Geotrans. Ya. Nah, misalnya kita ambil salah satu aja. Misalnya ini kita lihat dulu. Ini SWF ya. REXE ini formatnya. Jadi bisa dimainkan di PC langsung jadi kayak game. Jadi kalau kalian pernah main Melioder itu pakai Macromedia Flash itu cara buatnya. Nah, F Flash. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini media interaktif. Nah, nanti dia akan bergerak sendiri kayak gini. Oh, ini kita nostalgia dulu ya ke yang lama, beberapa tahun yang lalu ya. Nah, jadi seperti ini desain dari media Macromedia Flash. Jadi bisa kita kecilkan. Ini kayak game dan animasi. Kalau kita ingin melihat peta konsep, maka ketik peta konsep, maka akan kembali ke peta konsep gitu. Nah, kita bisa kembali ke rumah lagi. Ya, kayak gitulah kira-kira media yang kita buatkan. Ini adalah media yang standar yang bisa dibuat biasanya. Kayak ilustrasi media gitu kan. Nah, ini kita bisa next keluar gitu kan. Bisa kita keluar, ada ya klik keluar, kita klik keluar, keluar aplikasi. Nah, ini salah satu contohnya media berbasis flash ya. Kita bisa lihat beberapa contoh lagi. Banyak ya. Ini ada contoh dari Kak siapa ya ini? Saya punya juga dokumennya. Tapi saya lupa naruhnya di mana ini. Ya intinya desain media itu bagaimana cara kita membuat media itu menjadi cantik dan baik ya dan bisa digunakan gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, yang selanjutnya
Ini sudah di Macromedia Flash Professional 8 ya. Di sini juga ada beberapa template. Di sebelah kanan ini template ya, template dari makro tapi sangat jarang digunakan karena sedikit sekali template di sini. Kita harus bikin manual gitu. Jadi di sini ada project kita dan di sini kita bisa create new project kita. Ini ada flash dokumen, flash slide presentation, ada file from application, ada script file application dan lain-lain ya. Ada bisa pakai Java juga. Kita bisa mulai dengan file dokumen. Nah, oke. Nah, jadi di sini adalah tampilan awal dari Macromedia Flash 8. Di sini ada thumbnail. Ya, thumbnail itu di mana kita akan bermain maka pada frame berapa sampai ke frame berapa gitu kita akan main di sini. Di sini ada properties. Properties di sini berguna untuk tempat kita mengedit misalnya foto, ukuran foto, background foto gitu di properties. Ada filter ya. Filter sudah gak asing lagi bagi yang main TikTok, main IG pasti tahu ya filter itu untuk apa. Habis itu parameter, parameter itu untuk ngedit juga. Habis itu di sini ada tool seperti kayak di Adobe juga sama ya, ada tool ini tool paint dan lain-lain bisa digunakan. Habis itu di sini ada toolbar, bisa save, edit, view, galeri, modifikasi, komando, control, window, help gitu ya. Dan juga ada untuk new dokumen, open dokumen, save di sini juga ada ya. Nah, di sini adalah color untuk kita ingin menentukan colornya itu bagaimana. Misalnya mau color yang gimana, habis itu elegant. Elegant tuh posisi mau ke tengah, mau ke samping, kiri kanan. Habis itu kita bisa lihat info gambar kita di sini. Habis itu transform. Transform itu kenal dengan transformasi ya, perubahan gitu ya, perubahan dari sebuah gambar gitu. Habis itu di sini ada library. Library itu adalah tempat di mana kita ngimport gambar. Ya, di sini nanti pas kita gambar import akan muncul di sini nanti. Dia di library gitu. Ya, teman-teman. Ya, tampilannya agak sederhana ya, emang seperti ini. Menurut saya lumayan bagus lah sih Macromedia Plus 8. Hanya kurangnya itu tidak ada bahasa Indonesianya. Karena saya cinta Indonesia, bukan. Karena lebih mudah kalau pakai bahasa Indonesia, tidak perlu menerjemahkan dulu. Biasanya kalau coding itu harus terjemah dulu saya, karena bahasa Inggris saya kurang terlalu gitu ya. Walaupun sudah ikut kursus masih kayak gitu. Nah, di sini juga ada satu lagi action. Action itu apa sih? Action itu kita proses coding. Jadi kita bisa mengcodingkan apapun perintah nanti di media kita, misalnya perintah next, perintah gerakan gitu, perintah ini, perintah itu pakai coding. Jadi dia bukan kayak PowerPoint ya, yang langsung tek 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 langsung ada di situ, tapi dia coding satu persatu gitu. Ini yang ribetnya. Dia coding gitu. Oke, kita mulai aja ya. Ini kertas kosong sudah ada untuk membangkitkan ini kini. Nah, untuk menutup actionnya klik ini. Nah, ini pertama itu kita harus lihat dulu ukuran kertas. Ini kan terlalu kecil ya untuk layar desktop. Nanti kalau kertasnya kayak gini hanya seperti ini nanti bentuknya. Nanti pas diekspor. Maka kita perlu mengukur size-nya. Size ya, size di sini jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nanti kalau kebesaran ya, kebesaran width atau height-nya itu nanti medianya lemot. Ya, medianya lemot dan susah gitu ya. Dan juga jika kekecilan, medianya itu akan pecah atau pecah ya atau tidak bagus resolusinya. Itu tidak good performer jadi dari media tersebut. Jadi kita edit dulu size dimensinya. Misalnya saya pakai 1280 kali 720. 720. Ini sudah profesional lah, 720 kali 1280. Nanti kertasnya akan berubah jadi 120 pixel kali 720 pixel gitu ya. Jadi di sini formatnya pixel ya. Frame-nya jangan 12 ya, pasang 30 aja yang standar. Kenapa? Karena semakin tinggi frame, semakin smooth gerakan dia. Tapi kalau frame-nya sudah tinggi, tapi laptop Anda tidak support, misalnya 60 fps, game biasanya di 60 fps. Jika pakai 60 fps, itu akan membebani laptop dan juga apa ya? Jika laptopnya gak kuat, misalnya prosesornya itu tidak nyampe core i3 atau Ryzen 3 gitu ya, itu lemot ya. Lemot dan itu akan tidak enak dan sangat mengganggu nantinya. Nanti kita buat aja di 30 pixel, 30 fps. 30 fps kok cepat kok, masih smooth.
kita oke. Nah, ini kita tampilan awal. Jadi kita lah dapat size-nya 12 kali 720, habis itu ini 30 frame rate ya. Ini dan ini kertas kita. Nah, untuk yang pertama di sini kan layer 1 ya. Ini kita milih layer. Boleh kita ganti dulu namanya ini. Kita klik 2 kali kayak gini. Kita ganti background. Background ya. Nah, background. Background seperti ini. Tujuan kita mengganti nama sebenarnya supaya kita tahu bahwa ini berada di layer keberapa. Di sini adalah layer ya. Jadi layer keberapa dan kita tahu bahwa gambar ini ada di layar apa gitu ya. Jadi di sini kita buat layarnya layer background. Di sini kita coba bisa lihat ya. Di sini juga ada toolnya itu masih bulat. Itu berarti belum ada objek, belum ada coding, belum ada apapun di sini. Masih bulat, nol, kosong, sama putih ya. Kita ingin masukkan yang namanya background. Jadi background itu bisa kalian edit di makro di Adobe Photoshop. Habis itu bisa di ya yang paling mudah itu Canva lah sama Pixalab gitu. Yang mudah Canva bisa Anda ambil aja di Canva itu ya, banyak sekali template-template yang bagus. Kalau enggak ambil aja di Google gitu ya. Oke, kita klik bukan open ya. Nanti kalian klik open bukan import. Untuk masuk ke gambar import to stick. Kalau import to stick langsung ke stage-nya, ke kertasnya. Kalau import to library nanti muncul hanya di library, gak muncul di start. Jadi kita import to stage. Oke, di sini saya punya icon ya. Ini saya punya background. Yang ini aja. Ya, ini background saya ya. Nah, background formatnya saya sarankan untuk PNG ya. Walaupun JPG juga bisa, tapi JPG kebanyakan bisa pecah, tapi PNG itu lebih bagus kayak. Oke, kita klik open. Nah, ini kebesaran ya. Ya, besar ya. Nah, kebesaran dari kertas kita harus kecilkan. Cara ngecilkannya gimana? Kalau narik-narik susah ya. Bisa juga sih pakai ini, pakai transformation, narik-narik kayak gini. Tapi saya nggak suka. Makanya saya lebih baik mengisi aja size-nya di sini. Ini kan kayak gini, kita klik background-nya. Nah, di sini kan 3000 nih. Kita sesuaikan dengan 1280 tadi dikali 720. 720. Maka akan ngepas dia. Pas bro, jadi tidak perlu ada adegan motong-motong sana sini atau apa gitu ya, jadi langsung ngepas di background gitu. Ini baru kita dapat background ya di layar background. Habis itu kita ingin, nah di sini kan lah berubah ya, ada hitam di bulat dan ini sudah tidak berwarna putih lagi, berarti sudah ada objek di layar ini gitu. Di frame 1 ini sudah ada objek. Nah, habis itu kita biasanya kalau di dalam media sebelum masuk ke menu awal itu akan ada loading dulu ya. Kita akan buat loading ya. Kita klik insert layer jadi di layar kedua. Nah, layar kedua kayak gini nanti bentuknya. Nah, layar kedua kita buat di sini tentang ini ya. Apa namanya? Kotak aja ya. Kotak atau kotak. Ya, biasanya kan loading itu punya kotak-kotak betul gak? Kotak seret set set gitu ya. Jadi kita buat kotak di sini. Habis itu kita klik rectangle tool ya. Eh, ya rectangle tool ini ya. Rectangle tool itu yang kotak ini. Habis itu kita pilih warna. Ya ngikuti aja ya. Bisa kita pakai warna kayak gini, ngikuti yang ada di sini bisa. Untuk ini jangan dikasih warna ya. Kita klik close aja kayak gini. Kenapa? Karena kalau kita mengecilkan, nanti pinggirnya itu misah dari dalamnya. Lebih baik gak usah dikasih gitu ya pinggirnya itu. Kita buat aja kayak gini, set kan. Oh salah, kebalik cuy. Harusnya yang ada isinya itu yang ini yang ada isinya. Yang ini yang kita kosongkan, yang garis pinggirnya kita kosongkan. Maka dia akan seperti ini. Set. Nah, di kotak ini juga sudah ada itu ya. Nah, habis itu kita klik new layer lagi. Nah, ada yang bilang, kok ngapa kita bikin new layer setiap bikin objek? Ya, kenapa? Karena
Kalau kita ingin menggerakkan objek itu, misalnya kita buat di sini ada objek lain, pas di sini kita panjangkan framenya, maka objek itu akan ikut bergerak. Tapi kalau kita edit layar kayak gini, pas ini kita gerakan, layar kotak kita gerakan, yang ketiga ini akan diam. Itu sih sebenarnya kenapa kita harus edit layar per itu namanya apa namanya per sticknya gitu ya. Oke. Nah, habis itu di layar ini kita klik loading apa ya? Tulis saja loading ya, loading. Nah, di sini di frame ini kita klik aja, kita buat tag. Ini ada ini tag ya. Jadi kita ketik loading. Secara titik-titik ya. Sesuai selera Anda lah sih. Maunya gimana gitu ya. Nah, loading. Set, selesai ya. Kalau kita ingin melihat hasil kita tadi adalah kita klik Ctrl Enter, dia akan ekspor movie. Nah, hanya kayak gini dulu. Dan ini belum ada coding, jadi dia tidak bergerak kemana-mana, hanya di sini aja. Dah, ya. Kan kita untuk pertemuan kali ini belum membahas codingnya, tapi membahas desainnya, gimana cara desain yang bagus gitu. Nah, tapi sedikitlah nanti aku tambahkan coding juga. Nah, untuk yang di sini biasanya kita ini kan langsung ke frame kotak ya nanti. Nah, kayak gini lah, langsung pindah dia. Untuk yang ini ingin kita tarik seret ke sampingnya gitu ya. Seret ke samping gitu. Maka di frame kotak misalnya sampai dengan 80 aja. 80. Nih di frame 80 jadi 1 detik itu ada 60 frame ya. 1 detik 60 frame jadi sekitar 1 detik lebih. Nanti dia akan bergerak selama 1 detik lebih lah. Hampir 2 detik lah kayak gini ya. Jadi kita klik kanan, kita insert keyframe. Nah, salah sebelum itu kita ini dulu. Create menu motion corrective. Nah, aduh, salah. Bentar, sebelum itu kita klik ini dulu ya. Tek. Nah, ini kita buat ke samping. Apa kita buat ke samping biar pas ngecilinya yang sebelah kiri aja, yang kanan nggak ngikut. Nah, jadi kita tinggal tarik dulu ini ke sini. Cik ke. Jadi ini kita ingin kita buat lari lurus ke depan gitu ya, lari lurus ke depan. Nah, baru di frame kotak ini baru kita klik kanan, klik create menu. Habis itu kita klik di frame ke-8 ya, di kotak ini. Kita insert keyframe. Nah, habis itu barulah ini kita tarik gitu ya. Nah, kita tarik lagi ke sini. Soalnya sampai sini. Nah, pasti ada salah ini tadi. Oh iya. Sini salahnya. Ingat ya. Ini dia harus benar-benar di samping kawan. Kalau tidak muncul dia. Kalau dia benar-benar di samping maka dia akan kayak gini kawan. Nah, pas muncul di frame-frame ini ya. Yang ini kan hilang ya. Di frame 1 kan yang keduanya hilang yang atas bawah. Nah, hanya ini aja ya. Maka yang untuk membuat yang frame satunya ini tetap ada di frame 80 kita insert keyframe juga. Kita insert juga di sini insert keyframe. Maka yang akan terjadi ketika kita Ctrl Enter, dia akan kayak loading kayak gini teman-teman. Yeay. Oh iya, baru seperti ini. Ya, jadi kayak gini teman-teman. Set, set gitu ya. Dia akan terus seperti ini sampai akan ada coding selanjutnya gitu ya. Akan ada coding selanjutnya. Ya, akan di-upload juga ini di YouTube gitu ya. Oke. Set. Ini baru CD ya. Nah, ini baru di scene 1. Nah, kita nak pindah ke scene lainnya. Nah, kita nak buat scene lainnya jadi diklik window, kita klik scene. Mana scene ya? Ada lihat bacaan scene enggak? Workshop layout bukan. Nah, ini ya other panel scene.
Shift F12. Nah, di sini baru kita lah edit dulu ya. Misalnya di sini kita klik 2 kali, kita ganti namanya loading. Habis itu kita masukkan add gini ya. Nah, ini scene 2, misalnya kita buat rumah gitu ya, rumah atau home gitu ya. Oh ya, maaf, di sini usahakan huruf kecil semua. Karena di coding nanti kalau kalian huruf besar, di codingnya harus ikut besar. Kalau tidak dia error. Rumah. Habis itu biar mudah saja sih huruf kecil. Habis itu misalnya peta konsep. Peta konsep. Habis itu misalnya di sini apa? Biasanya materi ya, materi. Habis itu di sini apa lagi? Evaluasi. Habis ini di sini apa nih? Apa ya? Media gitu. Apa? Daftar pustaka. Daftar pustaka. Habis itu ini apa lagi di sini? Misalnya tentang kreator gitu ya, kreator. Kreator. Biasanya kan yang buat kayak ini disebut kreator. Baru kita close. Nah, sekarang kita ada skin creator. Di sini kita ada skinnya dan kita bisa kembali ke skin-skin yang lain. Kalau di PowerPoint ini slide lah intinya. Kan slide 1, slide 2, slide 3. Tapi di sini namanya scene gitu. Bukan skin ya, skin tadi kulit. Maaf. Oke, kita lanjut ya di loading. Lah, kita beralih ke rumah gitu ya. Di rumah kita bisa yang namanya buat oh ya background dulu ya rumah ya. Kita perlu background gitu ya. Atau jika kalian sudah mengeditnya di PowerPoint atau di Microsoft atau di Photoshop ya, itu bisa kalian langsung import aja. Import to state. Soalnya saya sudah punya kotaknya, jadi saya punya di sini. Bentar. Cancel dulu. Kita import to stage. Nah, di sini ada ya kayak gini. Yaitu bolehlah kita pakai background aja kayak tapi pakai rumah aja lah biar lebih nyata gitu ya. Kita no aja ini. Nah, udah ada ya di sini. Jadi laku desain bentuknya kayak gini, nanti bisa tombol-tombol dari sini. Ini kebiasaan, kita edit lagi ini di 1280. Biar kalian nggak ngubah kayak gini, sebenarnya ada cara yang lebih mudah adalah ketika kalian mengeditnya itu di Adobe maupun di Pixellab maupun di Canva langsung ubah aja pixelnya jadi 1280 kali 720. Serah sih, kalau kalian ingin yang lebih besar nggak masalah juga. Nah, bisa kepas deh nanti kayak ini ya. Nah, oke, di layar sini kita ingin buat ini biasanya ada tombol apa aja ya di sini. Biasanya ada tombol, kita import lagi. Library. Kita import tombol icon. Nah, pasti biasanya ada tombol home ya, tombol home. Mau pakai yang mana ya? Ini bisa kalian ambil juga sih. Di Google banyak sih. Nah, tombol home kita untuk transformnya klik ini ya, free transform, membebaskan kita untuk transform. Kalau nggak pencet ini, nggak akan ada muncul transformnya. Tapi kalau pencet ini maka akan ada. Kita bisa Ctrl T ya. Bisa gunakan shift biar lebih rapi, biar tidak penyet-penyet. Nah, ditahan aja shiftnya. Biasanya dia di bagian pojok kiri ya, pojok kiri. Bawah gitu kayak gini. Oke, ini home. Habis itu kita import lagi di sini kita import to stage. Biasanya ada tombol apa lagi nih di layar rumah nih? Musik ya, musik. Kita klik yang ini aja. Kita free transform ya. Kita save kan biar gak terlalu besar, gak terlalu kecil. Oke, kayak gini ya. Habis itu apa tadi? Tombol exit. Import stage, kita ke tombol exit gitu. Tombol exitnya mau pakai yang mana? Saya lebih seneng pakai yang ini soalnya lock off. Kenapa saya sering pakai ini? Soalnya kayak 3D gitu. Pas kita zoom in itu 3D dia. Oh, ada bayangannya itu shadow gitu ya. Kita kecilkan lagi supaya tidak nabrak yang itu ya.
Kita taruh agak ke bawah gitu. Nah ya, yang ini yang biasa, tapi ada next back itu nanti akan di skin selanjutnya. Nah, pertama kan akan mulai di skin 1 ya, skin loading. Ya, skin loading ini apakah akan berhenti aja di loading gitu ya, set. Apakah bagaimana kita menghubungkan skin loading dan skin rumah? Kalau kita terus enter akan seperti ini, dia tidak akan tembus ke rumah kecuali kita kasihkan coding dia ke rumah nanti. Nah, kita ingin mengkodingkan dia ke rumah gitu ya. Di state terakhir ya, di sini baru kita masukkan coding. Ya, saya ajarkan sedikit coding dulu. Nah, di sini kalau di cheat bawah di sini kan ada action ya. Action, kita klik plus, kita klik global function jadi fungsi global, fungsi umum ya. Ya, kayak gitu ya. Habis itu thumbnail control. Lihat dulu ya. Soalnya ini pakai bahasa Inggris semua. Ya. Oke, thumbnail control bener, thumbnail control. Habis itu go to and stop. Oke. Go to and stop. Jadi dia tuh pergi dan berhenti maksudnya. Dia berhenti di scene loading dan akan pergi ke scene selanjutnya. Jadi scene selanjutnya kita klik rumah. Rumahnya petik ya, petik rumah, petik lagi koma, petik koma. Ingat dia menyesuaikan yang ada di sini ya. Kalau ini huruf besar ikut besar, kalau kecil kecil. Itulah saya buat kecil semua di sini biar codingnya mudah, tidak perlu pakai shift lagi ya. Berarti kalau kita baca skinnya itu go to end stop. Jadi dia akan pergi dan berhenti. Itu pada skin rumah ya, skin rumah. Pada frame keberapa? Pada frame yang pertama gitu. Pada skin rumah pada frame yang pertama gitu cara bacanya. Salah, jangan ke enter ya. Ingat, enter spasi itu mempengaruhi di coding. Jangan di enter, jangan di spasi, biarkan kayak gini. Nah, ketika udah gini sudah. Nah, ketika kita lihat bahwa di sini akan ada bulatan 0 kecil ya di atas ini. Ini berarti sudah ada coding di situ. Sudah ada codingnya sehingga ini sudah ada action lah intinya. Nah, jadi ketika kita kontrol enter, maaf agak lama. Set, nah dia otomatis ke sini, ke skin rumah. Oke, oke mungkin itu ya. Mungkin sudah agak jembelimet nih. Gimana teman-teman? Ada yang tanyakan sampai di sini? Kalau angkatan baru bolehlah dicoba-coba dulu makro ini kan. Siapa tahu tertarik gitu ya. Oke, sampai sini ada tanyakan dulu teman-teman. Mungkin. Izin Kak. Ya. Ini bisa di-upload ulang nggak Kak? Soalnya nanti mau dicoba. Oh iya bisa nanti diupload ulang kok di YouTube. Iya. Thank you Kak. Oke. Nanti kita upload ulang bisa. Bisa ya kayak gini. Memang agak lebih ribet daripada PowerPoint ya. Ya, lebih ribet daripada PowerPoint cara bikinnya itu. Tetapi kalau PowerPoint itu bisa diedit orang. Kekurangannya itu bisa diedit orang. Sedangkan Flash itu kayak hak cipta gitu, nggak bisa lagi orang edit. Kalau kita sudah bikin bawahnya itu kayak content kreatornya itu adalah saya Randy gitu. Jadi orang nggak bisa lagi ngeklaim itu punya orang, punya dia gitu. Soalnya ada nama kita dan nama kita tuh nggak akan bisa diedit. Itu keunggulan makro ini lebih diminati untuk membuat media gitu, membuat aplikasi dan lain-lain ya. Oke, ya jadi sampai sini keren. Ini sudah bisa diklik belum? Ini juga belum ada isinya ya. Ini belum ada isinya. Ini juga belum ada kontrolnya ya, belum ada apapun di sini ya. Jadi baru halaman rumah. Coba kita kembali lagi ke halaman rumah ya di sini. Nah, kita ingin mengisinya ya, saya kurang suka dengan desain di makro ini karena terlalu simpel. Oleh karena itu saya sering gunakan PowerPoint juga untuk mendampingi makro ini.
kita lihat dulu di sini. Saya punya semester 5, habis itu mana ya? Desain media komputer, bahan Adobe. Nah, misal kita ambil saya lupa nih. Ini ya PowerPoint saya ya. Betul gak sih? Kayaknya bukan deh. Oh salah, bukan ini coy. Oh maaf, kita cancel dulu yang ini sebenarnya materi saya. Nanti kita akan bikin ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Supaya ini kayak tombol. Oke, kita tunggu dulu. Oke, belum kebuka ya. Ya, Microsoft PowerPoint 365. Sebenarnya biasanya orang menggunakan Macromedia Flash ini ya untuk mengubah PowerPoint mereka menjadi kayak Flash gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi Flash itu gak bisa diedit, Flash itu gak bisa di apa namanya tuh di otak-atik sama orang lain gitu ya. Kalau PowerPoint bisa kan. Nah, ya masih kosong ini. Nah, saya ini kan sudah ada isinya ya. Jadi kalau yang kayak gini yang sudah ada kita buat kotak-kotaknya di PowerPoint gitu yang lebih menarik gitu ya, lebih mantap lah. Kita bisa klik kanan, klik salin gitu ya, klik salin. Dan enaknya di makro dia menerima paste dari aplikasi apapun gitu ya. Jadi aplikasi PowerPoint laju, Word laju, apa be laju dia kalau di bahkan website pun laju dia. Dia tetap bisa gitu ya. Copy paste, senengnya lihat di sini ya. Jadi kita klik ini, kita sesuaikan aja ya. Boleh kita pakai shift ya biar lebih rapi kontrolnya gitu ya. Tergantung selera lah. Kalau kalian mau bikinnya kayak mana. Misalnya kayak gini aja dulu ya Siko nih. Nah, udah di gunanya ini sebenarnya untuk mengajarkan, nanti kita anu lagi. Misal kita tambahkan lagi satu lagi lah di sini, kita bisa copy salin di situ kan. Habis itu di sini kita paste gitu. Nah, baru kita klik ini untuk menyetarakan gitu ya. Nah, oke. Ya mirip-mirip lah. Yang enaknya itu di makro ini tidak pecah dia, tidak terlalu pecah ketika kita zoom. Ya, oke. Kita ingin rubah dia menjadi tombol, tombol gitu ya. Ini semuanya kita rubah dulu jadi tombol. Ya ini dua aja ya. Oh tambahlah satu lagi biar agak, biar agak full gitu ya. Kita tambah satu lagi. Soalnya kita ada berapa stage di sini? 1, 2, 3, 4, 5 aja, 5 aja cukup aja ya. Kita pasang 5 aja. Jadi kita apa ya nanti dirapi-rapi ke aja ya. Ya biasanya yang hobi di Flash ini hobi juga desain gitu ya. Nah, nah, oke. Habis itu di sini ini tidak rapi ya, nanti dirapikan aja kalau tidak rapi. Nah, ini ya dulu ya. Oke, itu yang pertama ya. Kita ingin buat ini ya, ini menjadi sebuah tombol. Nah, tadi ada sedikit miss kayaknya kita tadi ya.
Kenapa di sini semuanya numpuk di layar satu? Sebenarnya ini harus per layar ya. Ini di layar yang berbeda, ini di layar berbeda, ini layar berbeda, berbeda. Kenapa? Karena pas kita coding nanti biar nyatu gitu ya. Oke, kita rubah aja di sini background. Ini kebiasaan buruk saya sebenarnya. Kita klik new layer, klik sini home gitu ya, rumah gitu, rumah. Nah, ini kita cut aja, Ctrl X gitu ya. Kita pastekan di slide rumah lagi. Nah, pastenya gini, paste in place, jadi langsung di tempat dia tadi. Ini kita perbaiki dulu ya. Kita klik new layer lagi, musik gitu ya, musik. Kenapa tadi di layar situ musik? Maka ini kita cut, kita buat di musik, kita paste in place. Sama ini juga keluar, itu kita rubah lagi di sini layar keluar. Ini jangan sampai lupa ya, soalnya tadi saya lupa. Kita buat di layar keluar supaya ada isinya. Paste in place. Nah, ini juga setiap ini harus ada layar masing-masing. Kenapa? Karena kalau ada layar masing-masing nanti codingnya ngikut, habis itu frame-nya ngikut kemana-mana gitu ya. Habis ini peta, misal peta, saya buat di sini. Di sini kita cut, ini kan dia masuk sini. Peta kita paste in place. Oke. Oke, penyajian kita cut juga. Ini penyajian gitu ya. Penyajian. Kita klik ini, kita ketik paste in place saja. Oke. Oke, kita lanjut di sini penyebaran, kita cut. Sini. Penyebaran. Kita paste in place lagi. Daftar pustaka, kita klik jauh lagi di sini. Dapus saja. Kita cut ya, cut paste in place. Salah, harus klik dulu ya di layar dapus, jangan sampai salah. Paste in place, paste petunjuk, misalnya di sini kita klik jauh layar lagi, banyak ya layarnya. Di sini petunjuk, misalnya petunjuk. Nah, di sini kita cut juga, kayak Ctrl X, kita buat di layar petunjuk, paste. Oke. Nah, untuk melihat benar dah tadi yang kita lakukan, kita lihat ketika kita klik rumah, maka dia akan berada di rumah. Kita klik peta, dia akan berada di peta sini. Penyajian di penyajian, penyebaran, dapus, petunjuk keluar. Ini. Dia tidak ada di satu layar yang sama ya. Kalau di satu layar yang sama bisa gawat nanti. Nanti akan makan. Izin bertanya. Iya, Cynthia. Kak, bagaimana cara kita mendapatkan APK Macromedia Flash 8? Apakah itu beli atau download gratis? Ya, Macromedia Flash itu berbayar ya. Bisa beli gitu ya. Beli atau DMG saya saja, RN Saputra Ali, bisa di Tokped gitu. Ada kok mereka jual juga Macromedia Flash 8. Kalau saya jual juga gitu ya. Kalau mau DM aja atau kontak Kakak. Ya memang berbayar kok. Kenapa Kakak sebut berbayar? Karena ada lisensinya dia. Ada lisensinya. Kalau kalian ingin tidak bayar bisa, yaitu hanya 30 hari. Jadi 30 hari kalian tetap bisa gunakan ini, tapi setelah 30 hari maka akan dimintai lisensi dari mereka. Akan loss gitu ya. Akan minta lisensi. Ya itu Cynthia. Jadi dia tuh salah satu aplikasi berbayar ya. Sama kayak Adobe. Ya Adobe juga bayar sebenarnya lisensinya. Bisa dicari kok di e-commerce atau bisa langsung ke website resmi mereka. Tapi kalau website resmi mereka bayarnya itu harus pakai PayPal, kartu debit atau kredit ya. Tapi kalau di Tokped kan bisa bayar pakai OVO, bisa bayar pakai apa-apa gitu ya. Nah, aku promosi Tokopedia pula nggak dibayar lagi sama dia. Shopee juga jual kok. Nah, ada kok di sana. Oke, ini ya. Tak 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 untuk melihatnya. Nah,
Ini ingin kita rubah jadi tombol gitu ya. Nah, perbedaan di Macromedia Flash sama PowerPoint memang bisa kayak gini. Tapi dia tidak punya spesifikasi tombol yang lebih bagus dari makro. Jadi makro kita nih tombolnya bisa kita edit, ada shadownya pas pas keyboard on click ada shadownya, ada ininya kan. Itu lebih diutamakan gitu ya. Ini memang kurang rapi, nanti bisa kita rapikan. Oke, kita menuju ke rumah, kita klik kanan, kita klik convert to symbol, kita klik button. Di sini mau simbol satu nggak masalah ya. Atau kita rumah aja, TBL rumah. Serah sih, ini sih nomor di mana. Kita klik OK. Nah, kita klik ini convert to symbol, semuanya di convert semua. TBL musik. Nanti ada yang bilang nggak ada bisa yang bisa anu udah langsung cepat dak. Oh, udah bisa. Jadi cuma satu-satu. TBL keluar. Habis ini TBL peta, misal di sini kontrol ini TBL peta. Habis ini TBL pada ya tadi ya. Oh iya deh. TBL penyajian. Alhamdulillah mantap. Habis itu TBL itu tombol ya. TBL penyebaran. Button. TBL dapus. TBL petunjuk. Nah, ini kan jadi tombol-tombol deh, tombol-tombol sana sini tombol lah. Jadi kita katakan Ctrl Enter menunjukkan flash gitu ya. Ini jadi tombol dia. Nah, jadi pas muncul ini kayak gini nah. Ada tek. Tapi ini kan belum ada codingnya kan. Ini juga belum kita kasih animasi di sini. Kan? Jadi kayak tombol ya sekarang, bisa kayak tombol. Jadi bisa kita klik-klik gitu. Nah, untuk ini ya kita buat animasi dulu di tombol-tombolnya gitu kan. Nah, bisa kita klik dulu kok kayak gini. Kita masuk ke layar tombol ya. Caranya itu kita klik double di tombol yang ada gitu. Tek. Nah, ini overhead, kita insert aja keyframe sampai hit aja keyframe, insert keyframe. Nah, ini kan masih kosong ya. Nah, di sini kita bukan di sini. Di sini kita ingin masukkan bahwa pas di over post kayak gini, pas di down kayak gini. Nah, sebelum itu kita harus ubah dia juga ke Viva Flip. Jadi kita double apa yang bisa disebutnya double itu ya, double convert gitu ya. Jadi bisa kita pakai convert simbol lagi. Habis button kita pakai movie clip gitu ya, movie clip. Ya, kita tidak usah rubah aja. Kalau ada rubahnya. Ya. Jadi ketika dia menjadi movie clip, dia di sini berubah juga ada movie clip. Jadi pas kita masuk ke sini, bisa movie clip kita. Dan kita bisa merubahnya ini pas. Nah, ntar. Nah, event stop ntar. Ada salah ada aku tadi ya. Jadi kita klik progress. Oh, bukan klik progress ya. Kita cek dulu. Kita klik masuk dalam. Masuklah dalam lagi. Oke. Sebentar. Kita coba dulu. Kemarin itu di mana ya? Lupa aku. Udah lama pakai ini. Bentar ya.
Kita main di over, insert keyframe, filternya nggak aktif. Ntar kita mau aktifkan dulu filternya ini ya. Sound Sonic upgrade kan. Coba kita cek dulu ya. Free clip. Ntar kita lihat dulu di button. Oke. Ada yang pernah pakai ini enggak? Kok di sini enggak keluar ya? Nanti kita cari dulu apa sih masalahnya kok sampai enggak keluar ini. Shape-nya. Oke, mungkin cukup itu dulu. Ada yang ingin tanyakan enggak? Nanti kita cari dulu kok di mana ya salah aku coding tadi. Oke. Ada yang ingin tanyakan enggak sampai di sini untuk pembuatan simbol dan juga coding loading ini? Nanti di minggu depan kita cari dulu. Aku ini kayaknya lupa ada yang salah tadi. Ini nanti akan berlampu-lampu gitu ya. Nak aku buat lampu gitu. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, sampai sini ada ditanyakan teman-teman. Aku masih penasaran, salah aku di mana ya? Ya, ya. Kalian contoh ubah file ppt supaya bentuknya kayak makro. Oke, file ppt ya, file ppt kayak gini ya. Ingin kita rubah ke makro. Kalau berubah ke makro itu ada dua aplikasi. Ada satu aplikasi yang saya pakai itu adalah Aspiring gitu ya. Ini bisa kita rubah ke eh, PPT kita langsung ke convert ke makro gitu ya. Tapi tidak sebagus pas kita bikin di makro. Kenapa? Karena di sini akan ada lebih yang namanya itu tombolnya bisa menyala-nyala gitu ya dan lain-lain ya. Sedangkan di PowerPoint tidak gitu ya. Tapi tadi nggak jadi ya. Ya mungkin ada kesalahan miss gitu ya. Caranya itu kita klik publish kalau Explorer salah. Kita klik publish, nanti pas di publish dia akan bentuk kayak gini. Mau apa? Mau flash gitu, flash desktop, HTML gitu kan. Universal atau bentuk kayak gini atau bentuk feature lecture gitu kan. Nah, jadi bisa langsung di publish dan di export gitu. Agak lama sih kalau nge-exportnya itu ya. Ya, yang saya gunakan ini ya, yaitu Aspiring Circuit. Ini kalau kalian ingin mendapatkannya ada di website resminya tapi bayar juga ya. Memang kalau aplikasi-aplikasi bagus itu memang bayar. Aplikasi desain dan lain-lain itu bayar gitu ya. Soalnya ini juga bayar. Aspiring gitu. Kalau nggak bayar nanti dia di sini ada tulisannya itu not activated dan nggak bisa dipakai dia. Memang pelit ini perusahaan ini kayaknya. Oke, sampai sini artinya kan teman-teman. Udah hampir 1 SKS nih untuk buat ini ya. Mungkin bisa kalian semua coba di rumah bagaimana cara bikin loading, bikin lamar rumah, cara membuat dia menjadi sebuah tombol gitu ya, sebuah tombol yang bisa kita gunakan untuk membuat pas tombol ini diklik akan pindah kemana, pas tombol ini diklik pindah kemana gitu. Sampai sini dulu mungkin untuk ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Gimana kita akan mengedit scene-scene yang lain di mana peta konsep, materi, evaluasi dan lain-lain ya, tentang kreator. Dan kita akan hubungkan tombol-tombol ini ke sana gitu. Pas di sana kita akan hubungkan dengan frame-frame yang ada gitu. Ya, kita jangan lupa di save ya, di save. Kita buat dulu kelas formatik aja nih. Kita save. Jadi formatnya FLA ya, FLA. Di sini Formadika Project. Formatnya FLA ya. Tapi ini yang flash 8 ya, jangan yang bawah nanti khawatir pas dibuka banyak action yang nggak muncul.
Nah, ini udah ke save. Kalau kalian ingin ekspor ya kita klik ekspor movie, namanya movie. Nah, bisa SWF, AV, BAW, GIF, PNG dan lain-lain ya. Jadi banyak, tapi biasanya dipakai SWF. SWF kita klik FB saja misalnya. Maka pas kita save dia akan bentuk kayak gini. Tadi manuskripnya 1, versi media player 8, bottom top and down. Ya, JPEG-nya quality bisa quality 100%. P4-nya bisa kita set kayak mana sedemikian sehingga lah gitu ya. Baru kita klik OK. Ya keunggulannya itu ekspornya terlalu lama sih kalau makro ini. Kalau karena nanti akan ada F kayak gini. Dan ketika kita klik, kualitasnya bagus. Ya kayak gini ya hasil akhirnya. Sudah jadi button. Kita akan lanjutkan di pertanyaan selanjutnya bagaimana cara menghubungkannya dengan scene-scene yang lain. Codingnya di situ yang penting juga. Karena dia bukan aplikasi yang langsung to the point ada gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan teman-teman. Cek tentang makro media flash ini. Mungkin banyak yang bingung ya. Apalagi angkatan 2020, 2019 karena gak kenal ini. Iya. Ada yang tanyakan enggak? Nak nanya, Ya, oke. kalau misalnya ngekspor dari PPT ke Flash itu kan kalau misalnya diekspor ke Flash-nya apa bisa diedit nggak? Tidak. Diedit lagi ke di Flash-nya? Kalau PPT-nya Nggak kita bisa ya? ekspor ke Flash. Flash itu formatnya SWF atau SE atau MOV atau bisa APK dan lain-lain ya. Nah, pas lah kita ekspor, orang yang dapatkan flash kita, misalnya flash ini dapat nih misal kita tulis nama kita di situ, tidak bisa dia edit. Jadi no anti plagiarism sih kalau keunggulan dari flash ini. Itulah kenapa sering dipakai untuk Enggak, kita oh yang kita yang editnya. editnya. Jadi Kak bisa. Yang kita yang editnya, kita ngeditnya itu dari project, dari FLA tadi maupun PPTX tadi itu kan. Ya kan ada project di FLA. FLA ini bisa yang F bentuk kayak gini warna merah, ini bisa kita edit. Belum aku share screen ya. Nah, kalau yang ini yang merah kayak gini, ini bisa kita edit karena formatnya project. Tapi yang ini tidak bisa lagi diedit. Ini sudah movie, flash movie. Itu bedanya. Kalau kita yang buat kan pasti kita punya flash projectnya atau yang kayak bentuk F kayak gini kan FLA-nya. Sedangkan orang kalau ada FLA-nya aja ya, belum tentu dia bisa buka. Kenapa? Karena project impornya itu ada di PC kita gitu kan. Itulah. Jadi kan kita ngimpor gambar, impor apa di situ ada di PC kita. Pas orang itu hanya mengcopy ini saja, tidak mengcopy gambar-gambarnya yang tadi, maka ini juga nggak akan bisa kebuka di dia. Kebuka sih, tapi backgroundnya akan berubah jadi putih dan lain-lainnya. Tidak ada apa nama kosong gitu. Kayak walaupun skinnya tetap ada, tapi project dalamnya desainnya nggak ada gitu. Kalau mereka yang ngopi ini, itulah biasanya kalau orang yang flash itu akan mainnya di satu laptop dulu. Pas ada project dia akan fokus ke satu laptop dulu, satu project itu dulu sampai selesai. Pas ekspor baru selesai diganti misalnya laptop. Khawatir pas coba di laptop lain, walaupun versinya sama, ada bahan yang ketinggal diimpor, sudah akan hilang itu bahan di situ. Tapi tetap bisa diimpor stick lagi ketika kita kopikan lagi ke laptop baru gitu. Ya saya sarani pakai satu laptop dulu untuk satu project gitu ya, biar pas gitu. Oke, bagaimana, Vina? Oke, terima kasih. Jadi yang itu masih bisa di itu ya di apa namanya di edit kalau FLA tadi. Tapi di laptopnya itu ya. Dan juga kalau mau pakai laptop lain jangan lupa di copy file-file lainnya yang mendukung gitu seperti background tadi, JPG, PNG dan lain-lain gitu ya. Misalnya ada musik itu di copy.
Kalau udah di copy dia gak akan masuk ke laptop satunya gitu. Beda dengan PowerPoint ya. PowerPoint tinggal copy PowerPoint tidak perlu copy barang-barang bawaannya kan. Copy PowerPoint sudah dia lah masuk ke situ. Itu keunggulannya juga sih. Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi dak? Gimana teman-teman? Oke, Cynthia. Kak, fungsi makro Makromedia apa saja? Apakah bisa bikin game? Ya, bisa, tetap. Ya, tentu. Kalau kalian bisa kreatif, bisa di makro Makromedia bisa bikin game. Kemarin kakak ikut di lomba membuat game edukasi kemarin itu kan. Jadi ada yang pakai Flash, Flash 8 gitu kan. Jadi pakai Makromedia Flash, ada yang pakai Adobe gitu. Dia bikin aplikasi tembak gitu, per tembak matematik, jadi pas tembak dadu keluar gitu, tek 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 tek, jadi kayak shotgun gitu. Dia bikinnya pakai apa? Data jurinya saya tahu ini bikinnya pakai apa, pakai Makromedia kan. Iya, tapi sayangnya kemarin tuh pesertanya itu walaupun karyanya tuh bagus tapi ada plagiatnya, soalnya crop-cropnya itu udah rapi katanya, udah rapi, motongnya kurang rapi, dan juga itu eh ada watermark orang lain gitu di situ. Nah, buat game bisa, ada manuskrip 3, ada yang buat game Android kemarin itu. Mana ya? Saya mau tunjukkan nih. Jadi semester 5 lomba. Salah, bukan lomba ini ya. Lomba game mana ya? Lomba game foto. Nah, ini buatnya itu pakai makro juga. Ini keren ini, sumpah keren ini, dari Pekalongan kemarin. Dia bikin game Android untuk Android. Kataku gamenya keren banget, dan ketika dibuka gitu kan, mulai penyelamnya nyelam ke bawah, ada pulau-pulaunya, ada kadinya, ada sini-sini, acak ngebahas sound gini gini kan. Wah, pasana itu keren kataku ya. Yang tukang bikinnya itu dia ya ada pengaturan seperti game Android beneran gitu ya. Dia bikinnya di makro juga kalau salah ini. Makro dicampur dengan PPT gitu. PPT-nya itu untuk desainnya. PPT itu bagus sekali buat untuk kita desain gitu ya. Karena lebih enak desain di situ daripada pakai, kalau orang enak pakai Adobe ya, Photoshop ya enak bagus. Tapi Adobe Photoshop ribet, 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 kalau yang nggak paham ya susah gitu. Tapi PPT mudah kok. PPT mudah, bisa digunakan dengan cepat gitu. Dia pakai PPT kata dia penjelasannya kemarin. Jadi ketika mulai dia langsung main gitu. Codingnya gitu main. Ada juga yang bentuknya kayak HTML gitu. Ya, HTML juga bisa gunakan di makro tadi. Makro juga bisa pakai HTML. Dia pakai HTML itu dari UNES, Universitas Negeri Semarang kemarin tuh, dari UNES. Buat game edukasi petualang juga, ya RPG. Dia itu ketika stage-nya itu langsung naik ke, ketika stage 1 selesai naik ke stage 2, tapi langsung ke soal gitu ya, to the point. Jadi kurang ada alur cerita kalau kemarin komentarnya itu ya dari itu. Soalnya game itu ya, kalau kalian main game beda dengan media ya. Media itu ada KD, ada ini. Kalau game itu satu, ada beberapa komponen yang dijelaskan di game itu. Yang pertama harus ada player. Playernya itu kalau bisa custom player. Jadi playernya itu bisa ngisi nama sesuai nama kita gitu. Tapi kalau ada alur cerita yang enggak apa-apa, default player gitu. Habis itu di game itu harus punya alur. Apa sih tujuan game itu? Ya ketiga ada apresiasinya. Di game itu kalau pemainnya melakukan sesuatu, melakukan berhasil melakukan misi, harus ada penghargaannya itu katanya. Bukan kayak media ya, media langsung klik-klik aja gitu kan. Tapi di game itu harus ada poin, up itu power, misal apakah dapat koin, dapat ini, dapat itu, harus ada penghargaannya. Habis itu harus ada tantangannya. Tantangannya, dan tantangannya itu harus berurut. Kalau kalian main game Naruto Storm Revolution, Naruto Storm 3 gitu ya, itu ada tantangannya, dan tantangannya itu harus per stage, per tingkatan. Jadi ketika dia tidak bisa di tantangan ini, tidak boleh naik ke tingkatan selanjutnya. Kayak game Super Mario juga ya, level gitu ya. Jadi harus ada leveling gitu. Harus ada nyawa gitu, harus ada game overnya.
ya lebih gimana ya yang buatnya. Habis itu tampilannya harus menarik, karakternya dipikirkan. Kalau ada battlenya itu harus dipikirkan. Jangan sampai lawannya terlalu kuat, kitanya terlalu lemah, nanti kita lost terus gitu ya. Untuk recovery nyawanya itu harus ada. Habis itu ada feedback katanya. Feedback ketika selesai melakukan misi ada feedbacknya itu misal ada rumus, dapat ini, dapat itu gitu kan. Nah, nah kayak ini yang kakak bikin kemarin ya, petualangan statistika. Nah, jadi saya buat bikin game RPG di mana bisa battle, bisa ada apresiasinya kemarin tuh. Sama ada kuisnya di sini. Jadi lebih itu ya. Walaupun kata jurinya itu masih ada yang kurang, kurangnya apa? Ada typo, enggak tahu aku. Ada typo dan juga pas di ininya bisa ada multiplayer sih. Bisa main enggak di anu multiplayer di Android gitu kan. Di request gitu. Ini kan berbasis PC dan belum aku kembangkan ke Android gitu. Bisa enggak misalnya di Android. Kalau kan Mobile Legend kayak gini mainnya. Kalau kau bisa main multiplayer, orang banyak player main di sini. Satu-satu bisa ngomong gitu, tek 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 tek. Oh iya pak, masih mikir itu gimana cara mainnya multiplayer ya. Sedangkan sinyal juga masih ngos-ngosan gitu. Mau pakai bandwidth, mau pakai server gitu ya. Ya itu OTW lah mungkin ya. Oke, ada lagi tanyakan? Tentu bisa dibuat untuk main game gitu. Itu sangat jarang sih, kating-kating kita jarang sih yang ngambil game edukasi. Soalnya nggak ada mata kuliahnya. Susah soalnya harus autodidak gitu ya. Nggak ada mata kuliahnya. Di kita nggak ada, tapi kalau di kemarin-kemarin saya nanya teman-teman, ada yang punya mata kuliah game edukasi loh. Mata kuliah game, peminatan tapi. Jadi dosennya itu buat silabus di dalamnya itu kayak ada desain dan ada yang berfokus kepada game edukasi. Jadi ada mata kuliah game media pembelajaran. Mungkin itu. Ada lagi yang tanyakan kawan-kawan? Ya, halo. Sudah hampir 2 SKS. Oke, kalau nggak ada lagi yang tanyakan, sudah nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada lagi yang tanyakan, kita tutup aja saja. Nanti kita akan kembali lagi di minggu depan untuk membuat codingnya, gimana cara membuat media itu codingnya gimana untuk menghubungkan satu tombol ke frame-frame yang lain. Baiklah, jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.